Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Hidayat dengan NIM G002306 dari kelompok SGD B1 atau SGD 11. Oke, jadi di video sebelumnya kan kita udah membahas mengenai ACL injury dan juga tentang regiogenu. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi suatu materi baru yaitu mengenai plexus brachialis. Oke, apa sih plexus brachialis itu? Jadi di sini kita bisa tahu plexus brachialis itu terdiri dari dua kata, yaitu ada plexus dan juga brachialis. Plexus sendiri itu artinya dapat berupa jaringan yang teranyam atau terjalin. Sementara brachialis itu merujuk pada posisinya yang berada di ekstremitas bagian superior. Jadi plexus brachialis sendiri ini dapat disimpulkan sebagai sebuah persarafan yang terdiri dari yang berasal dari C5 sampai T1 yang dimana dia itu akan melewati bagian kolum dan juga aksila dan mempersarafi bagian ekstremitas superior. Oke, lanjut. Em, Fungsi utamanya sendiri dapat kita tahu tadi yaitu untuk mempersarafi bagian ekstremitas superior, yang berarti dia itu akan meneruskan rangsangan-rangsangan yang ada, baik itu dari rangsangan sensorik untuk mengetahui seperti suhu, rasa sakit, dan juga hal-hal serupa, atau bisa juga seperti rangsangan motorik untuk menggerakkan bagian-bagian ekstremitas superior tadi. Oke, lanjut. Untuk plexus brachialis sendiri, dia tuh terbagi menjadi beberapa area ini. Yang pertama itu ada dari roots atau ramusnya, kemudian ada trunkus, lalu ada divisi, kemudian ada chorda, yang terakhir itu ada nervus. Oke, lanjut. Dari ramus atau rootsnya sendiri, si plexus brachialisnya ini terdiri dari 5 ramus. Yang pertama itu ada ramus C5, yang kedua itu ada ramus C6, yang ketiga itu ada ramus C7, dan yang keempat itu ada ramus C8, yang terakhir ada ramus T1. Nah, untuk angka dan hurufnya sendiri ini menandakan dia itu keluar dari mana. Misalnya ini ada C5, berarti dia tuh keluar di area eh, vertebrae cervicalis 5. Kemudian kayak T1 ini berarti dia tuh nervusnya keluar dari area vertebrae thoracalis 1. Nah, lanjut untuk ramus C5 sendiri ini di bagian superiornya dia itu akan mengeluarkan cabang berupa nervus dorsal scapula. Kemudian pada bagian inferiornya ini ada nervus ada ramus C5, C6 dan C7 akan mengeluarkan cabang dan membentuk nervus thoracacis longus. Lanjut di bagian inferiornya ini ada nervus C8 dan juga ada ramus C8 dan juga ramus T1. Oke, next di bagian trunkus. Jadi trunkus ini ada tiga bagian, ada trunkus superior merupakan penggabungan dari ramus C5 dan juga C6. Kemudian ada trunkus medial dan ini merupakan lanjutan dari ramus C7 dan juga ada trunkus inferior dan ini merupakan penggabungan dari ramus C8 dan juga T1. Nah, untuk trunkus superiornya sendiri ini, dia bercabang lagi membentuk dua nervus, yaitu yang pertama ada nervus suprascapular di sini, supraskapularis, kemudian ada juga di bagian inferiornya itu membentuk nervus subclavia, ya subclavian nervus. Oke, selanjutnya setelah trunkus tuh ada divisi. Jadi dari tiga trunkus tadi itu berpisah lagi menjadi bagian divisi dari anterior dan juga posterior. Di sini ada masing-masing anterior, anterior posterior, dan juga anterior posterior, posterior anterior. Nah, untuk divisi anterior sendiri itu fungsi utamanya menginervasi ekstremitas superior, kompartemen anterior atau sebagai musculus flexor. Kemudian kalau misalnya divisi posterior sendiri, dia itu akan menginervasi ekstremitas superior, kompartemen posterior berupa musculus yang berfungsi sebagai ekstensor. Oke, lanjut. Dari divisi tadi itu berubah lagi atau berlanjut lagi menjadi korda. Di sini kordanya ada tiga lagi, yaitu ada korda lateral, kemudian ada korda posterior, dan yang terakhir itu ada korda medial. Yang pertama dari korda lateral dulu, dan ini merupakan penggabungan dari divisi anterior trunkus superior dengan divisi anterior trunkus medial.
Kemudian untuk chorda posterior, dia ini merupakan penggabungan dari divisi posterior trunkus superior, kemudian divisi posterior trunkus medial, dan juga divisi posterior trunkus inferior. Dan yang terakhir itu ada chorda medial, yaitu merupakan penggabungan dari divisi dia itu merupakan lanjutan dari divisi anterior trunkus inferior. Oke, lanjut. Korda tadi lanjutannya akan menjadi nervus yang dimana untuk korda lateral dia itu akan menjadi musculocotaneus, nervus musculocotaneus. Kemudian di korda posterior dia itu akan menjadi nervus axillaris dan juga nervus radialis. Dan yang di bawah atau di bagian inferiornya ada korda medial, dia itu akan menjadi nervus ulnaris. Setelah itu, korda lateral dan korda medial ini akan bersatu dan membentuk nervus medianus. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa nervus yang nanti akan keluar dari plexus brachialis itu, dan juga apa aja sih muskulus yang diinervasi itu, semuanya itu terdapat di tabel ini. Yang pertama itu ada nervus dorsalis scapula, dia itu akan menginervasi musculus levator scapula dan juga musculus rhomboidea. Kemudian ada nervus suprascapularis, dia itu akan menginervasi musculus supraspinatus dan juga musculus infraspinatus. Oke, lanjut di nervus subscapularis, dia ini akan menginervasi musculus subscapularis. Oke, lanjut di nervus subclavius. Dia ini akan menginervasi musculus subclavius. Kemudian nervus thoracic longus, dia ini akan menginervasi musculus serratus anterior. Lanjut ke nervus pectoralis, dia ini akan menginervasi musculus pectoralis major dengan musculus pectoralis minor. Lanjut, ada nervus thoracoldorsalis, dia ini akan menginervasi musculus latissimus dorsi dan juga musculus teres mayor. Next, ada nervus musculocutaneus, dia ini akan menginervasi musculus coracobrachialis, musculus biceps brachii, dan musculus brachialis. Kemudian selanjutnya ada nervus medianus. Dia ini akan menginervasi musculus pronator teres mayor, selalu ada pronator teres, kemudian musculus flexor carpi radialis, lalu ada musculus palmaris longus, lalu musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor pollicis longus, dan musculus flexor digitorum profundus. Lalu ada juga musculus lainnya, ini ada musculus pronator quadratus, musculus flexor pollicis brevis, lalu musculus opponens pollicis, dan juga musculus lumbricalis 1 dan 2. Lanjut di nervus ulnaris, nih lumayan banyak juga, ada musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum profundus, musculus palmaris brevis, musculus flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor pollicis brevis, musculus adductus pollicis, dan juga musculus lumbricalis nomor 3, 4, dan 4. Oke, next di nervus axillaris, dia itu ada musculus deltoideus dan juga musculus teres minor yang diinervasinya. Lalu ada nervus radialis, dia itu akan menginervasi musculus triceps brachii, musculus anconeus, musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, lalu musculus extensor carpi radialis brevis, lalu musculus supinator, kemudian musculus extensor digitorum, lalu musculus extensor pollicis longus, kemudian ada musculus abductor pollicis longus, kemudian musculus extensor pollicis brevis, dan musculus extensor indicis, serta musculus extensor carpi ulnaris. Wow, banyak banget. Oke, mungkin cukup sekian video tentang plexus brachialis kali ini. Mohon maaf mungkin bila ada salah kata dan juga terlalu belibet, panjang, dan namanya ini cukup bagus ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Untuk video selanjutnya bisa ditunggu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.